Keesokan harinya Jiang Bo mendapat telepon dan saat mengangkatnya, dia memberitahu kalau Nyonya Fan menyuruhnya pulang, jika tidak, dimanapun dirinya berada, dia akan menemukannya sendiri. Jiang Bo akhirnya pulang ke rumahnya dan langsung menyapa ibunya yang bernama Fan Xiaoxiao. Melihat Jiang Bo pulang, ibunya langsung ingin menawarkan makanan untuknya. Namun Jiang Bo bilang tidak perlu dan bertanya ada apa mencarinya. Ibunya mengingatkan kalau teh ini adalah hadiah pertama saat dirinya dewasa dan baru mengeluarkannya sekarang dengan memberikan ke Jiang Bo. Ibunya menyindirnya kontrak dengan Zhuang Meng akan habis. Jiang Bo mengaku kalau masih ada 1 bulan lagi. Ibunya ingat kalau sudah sepakat saat kontraknya dengan Zhuang Meng habis, tidak akan menjadi perias lagi. Ibunya juga tahu apa yang ada dalam pikirannya dengan menyindirnya kalau bulan lalu Jiang Bo membawa pergi data darinya dan merekrut Jiang Xiaoyuan. Menurut ibunya meskipun dirinya sudah merekrutnya, bukan berarti dirinya sudah memegang kesalahan ibunya, bukan berarti memiliki hak untuk bernegosiasi dengannya. Jiang Bo mengaku dulu saat merekrut asisten, asalkan ibunya tidak menyukainya, maka akan segera menyingkirkannya, namun setelah Jiang Xiaoyuan datang, Lisa tidak mampu menyingkirkannya, lalu ibunya juga tidak pernah beraksi. Jiang Bo menyindir dengan bilang bukankah sudah menjelaskan masalahnya. Ibunya menyuruhnya jangan menantang kesabarannya dengan berinisiatif mengundurkan diri bulan depan, namun Jiang Bo merasa dirinya suka merias dan merupakan kegemarannya. Dirinya juga tidak mengganggunya dan apa perlu membeberkan tindakannya sebelumnya. Mendengar itu ibunya langsung marah karena apa ini caranya berbicara dengannya. Ibunya menyinggungnya kalau dirinya diadopsi olehnya, jadi kalau tanpa dirinya, Jiang Bo bukan apa-apa hari ini, Jiang Bo merasa lebih baik tidak merawatnya. Mendengar itu ibunya melempar buku ke Jiang Bo. Sementara itu sang mengantar Qilian ke rumah Fan Xiaoxiao dan menanyakan apa sungguh mewawancarainya, karena masih menyelidikinya dan berani muncul di hadapannya. Menurut Qilian hanya wawancara tokoh biasa dan lagi pula sudah sampai saat ini, jadi lebih baik terang-terangan. Qilian mengaku penasaran bagaimana ekspresinya ketika dia melihatnya. Kemudian ada telepon dari Xiao Yuan memberitahunya kalau dirinya lulus ujian menengah. Mendengar itu Qilian memberinya selamat dan mengajak merayakannya malam ini. Namun lagi-lagi Xiao Yuan membahas Jiang Bo dan membuat Qilian menutup teleponnya. 我好像突然有点懂他了。好的嘛，虽然老是刁难我，拜他为师呢。蒋先生，醋坛子。Saat Qilian mau masuk, kebetulan berpapasan dengan Jiang Bo. Qilian memberitahu asistennya kalau sudah ada janji wawancara dengan Fan Xiaoxiao. Dia langsung menebak kalau dirinya adalah Qilian dan memberitahu kalau tiba-tiba Nyonya Fan ada urusan mendadak, jadi tidak bisa wawancara hari ini dan meminta maaf ke Qilian. Qilian mendatangi Jiang Bo ingin mengajaknya berbicara dan bertanya merekrut Xiao Yuan karena keinginannya atau keinginan Fan Xiaoxiao. Melihat Jiang Bo diam, Qilian bertanya dirinya dan Fan Xiaoxiao punya hubungan apa sebenarnya. Mendengar itu Jiang Bo bertanya dirinya melakukannya demi Fan Xiaoxiao atau Xiao Yuan, karena menurutnya ada yang ingin menjatuhkan Fan Xiaoxiao dan ada juga yang ingin berbagi peta bisnisnya, jadi bekerja untuk pihak mana. Qilian memberitahu kalau sistem mercusuar dan bertanya apa pernah mendengarnya. Jiang Bo merasa Qilian tidak perlu berusaha untuk mendapat informasi darinya. Qilian memberitahu kalau Xiao Yuan mengira Jiang Bo menghargai bakatnya dan menjadikannya asisten. Mengira berkali-kali memberinya kesempatan karena tulus menghargai bakat. Pembicaraan mereka ternyata membuat Xiao Yuan mendengarnya dan membuatnya sedih. Qilian memberitahu sejak dirinya tahu kalau Fan Xiaoxiao adalah bos Zhuang Meng, dirinya menyuruh orang untuk menyelidikimu. Qilian menyindirnya kalau Jiang Bo ketika umur 10 tahun pernah masuk ke pusat rehabilitasi mental dan tinggal di sana selama 4 tahun. Jika pengalaman ini dipublikasikan, apa ada yang merekrutnya dan langsung meninggalkannya. Saat Xiao Yuan berjalan, ada telepon dari Ruixu. Dia tahu kalau Xiao Yuan sudah lulus ujian tingkat menengah dan memberinya selamat.
namun Xiao Yuan hanya diam dan membuat Ruixu bertanya apa tidak senang karena sekarang dirinya bekerja dengan Jiang Bo. Xiao Yuan merasa tidak yakin dalam industri ini, tapi menurut Ruixu, Xiao Yuan bisa mengatasi orang yang perhitungan dan sombong seperti Jiang Bo. Xiao Yuan bertanya bagaimana jika Jiang Bo merekrutnya karena ada alasan lain. Xiao Yuan merasa dirinya hanya amatir dan tidak punya keterampilan hebat. Ruixu memberinya semangat dan memberitahu 2 hari lagi dirinya diundang ke acara mode dan menyuruhnya ikut. Kilian yang sudah di belakangnya menawarkan untuk mengantarnya pulang. Xiao Yuan langsung bertanya ke Kilian apa tahu alasan Jiang Bo merekrutnya dan ingin tahu faktanya. Kilian mengaku sudah berjanji padanya tidak menyelidikinya, namun ada alasan yang memaksanya dan Jiang Bo berkaitan dengan hal yang diselidikinya. Kilian memberitahu kalau bos Huo Boyu adalah studio game Mammoth, bos perusahaan ini sekarang adalah Fan Xiao Xiao. Mendengar itu Xiao Yuan tahu kalau dia ketua redaksi majalah Xinghe. Kilian memberitahu kalau dia bukan saja ketua redaksi majalah Xinghe, tapi juga merupakan bos akademi kecantikan Zhuang Meng juga, dan tampaknya sekarang punya hubungan pribadi dengan Jiang Bo. Menurut Kilian, Xiao Yuan menjadi asisten Jiang Bo, secara tidak langsung menjadi karyawan Fan Xiao Xiao, jadi Xiao Yuan berada di bawah pengawasannya. Xiao Yuan tidak tahu apa maksudnya dan langsung memberikan informasi dan menjelaskannya. 游戏工作室的员工却偏偏成为了灯塔，实验室诱导他屡次阻止我们。他的记忆被彻底覆盖之后，之所以可以继续灯塔系统，方误以为他只是一个商业间谍。洛博宇在猛犸期间参与的研发，显然是找到了新的投资方。 投资金额巨大。Kilian memberitahu jika Fan Xiao Xiao berkaitan dengan laboratorium Mingguang, perihal Jiang Bo yang merekrut Xiao Yuan ke Zhuang Meng, mungkin bukan sebuah kebetulan. Xiao Yuan bertanya kenapa dirinya masih menyelidikinya, apa karena perihal Su Jingyang, namun kenapa tampang Nuoya bisa sama persis dengan Su Jingyang. Mendengar itu Kilian memberitahu kalau dirinya juga sama dengannya, pernah ikut eksperimen sistem mercusuar. Xiao Yuan beranggapan lelucon ini tidak lucu dan membuat Kilian memperlihatkan kontrak kerja sama dirinya. Xiao Yuan terkejut karena Kilian lebih dulu ikut eksperimen di tahun 2012 dan Kilian memberitahu dirinya tidak menjadi gila setelah selesai. Bertahun-tahun sudah berlalu dan dirinya masih hidup dengan baik. Kilian merasa saat dirinya menemukan ini di kediaman lama. Yang ada di pikirannya adalah jika dirinya bisa hidup lebih baik, berarti Xiao Yuan juga bisa. Dirinya mengaku bersyukur karena juga pernah ikut eksperimen ini. Xiao Yuan bertanya jika pernah ikut eksperimen ini, berarti memorinya juga pernah diubah. Kilian beranggapan jika melihat hasilnya, Su Jingyang berhasil menggantikan Chen Tianyang dalam ingatannya, jadi orang di sekitarnya tidak ingat akan keberadaan Su Jingyang. Xiao Yuan bingung sebenarnya Nuoya dan Su Jingyang punya hubungan apa. Menurut Kilian Su Jingyang yang dirinya kenal dan orang yang kau kenal itu seharusnya adalah tokoh ciptaan Nuoya. Jadi harus segera menemukan Nuoya, baru bisa mengetahui faktanya. Kilian percaya saat menciptakan sistem mercusuar, di awalnya berniat baik. Xiao Yuan juga percaya di awal perkenalan, dia memang seperti yang dikatakan Kilian, namun menurut Xiao Yuan, manusia bisa berubah, mungkin akhirnya dia kehilangan jati dirinya. Mendengar itu Kilian mengaku itu sebabnya ingin terus menyelidiki dengan petunjuk baru pada diri Fan Xiao Xiao. Kilian tahu kalau eksperimen ini terus berlanjut, meskipun dia sahabat terbaiknya, dirinya pasti akan menghentikannya. Mendengar itu Xiao Yuan akan menemaninya menyelidiki faktanya. Karena Kilian sudah berjanji akan merayakannya malam ini, Kilian menyuruhnya tinggal untuk makan. Di tempat lain Fan Xiao Xiao tiba-tiba masuk dan membuat Jiang Bo terkejut dan bertanya kenapa bisa tahu San di rumahnya. Sementara itu Xiao Yuan pergi ingin menemui Jiang Bo dan ingin bertanya dengan jelas dan juga untuk mengundurkan diri. Namun saat Xiao Yuan masuk dan tidak menemukan Jiang Bo, dia bertanya kalau hari ini adalah kelasnya. Namun dia terkejut karena mendapat informasi kalau Jiang Bo sudah mengundurkan diri. Xiao Yuan langsung pergi ke rumahnya dan langsung meneleponnya kalau dirinya sudah berada di rumahnya. Jiang Bo menyuruhnya untuk membawa alat kotak rias dan menyuruhnya datang ke lokasi yang disebutkannya. Xiao Yuan merasa kalau Jiang Bo sudah mengundurkan diri namun masih berani memerintah dirinya. Mendengar itu Jiang Bo menyuruh terserah padanya mau datang atau tidak dan langsung menutup teleponnya. Di saat Xiao Yuan bertemu dengan Jiang Bo, dia mengaku mencarinya bukan untuk pekerjaan, namun Jiang Bo mengaku ingin Xiao Yuan melakukan pekerjaan terakhir karena merasa kelak belum tentu bertemu.
dan penjelasannya menurutnya tidak penting baginya. Mendengar itu Xiao Yuan merasa penting tidaknya seharusnya diputuskan olehnya, karena jika Jiang Bo sungguh mata-mata yang mengawasinya, seharusnya dirinya yang mengundurkan diri. Untuk apa Jiang Bo malah meramaikan? Jiang Bo mengaku itu bukan urusannya. Xiao Yuan menyuruh menjelaskan kenapa waktu itu dirinya merekrutnya, apa karena punya tujuan lain. Jiang Bo mengatai Xiao Yuan bodoh, karena kalau memang seperti itu apa harus memberitahu ke hadapannya. Jadi daripada berseteru dengannya, lebih baik unjuk gigi dalam acara. Jiang Bo berbicara dalam hatinya semoga Xiao Yuan bisa mewujudkan impiannya, dan setelah ini selesai dirinya tidak berutang padanya lagi. Jiang Bo menyuruh menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik lalu akan memberi jawabannya. Jiang Bo memberitahu kalau akan merias tokoh terkenal, ada desainer kelas atas, artis perfilman, dan tugasnya adalah menjamin riasan karpet merah malam ini. Xiao Yuan mengaku baru lulus ujian tingkat menengah, jadi apa pantas merias para senior ini? Mendengar itu Jiang Bo memberitahu tentu saja tidak, karena mereka juga pasti mengundang tim rias hebat, jadi menyuruh mengingatnya jangan mempermalukan, jika tidak, Jiang Bo menyuruhnya keluar dari industri ini. Saat masuk ke ruang rias, Jiang Bo menyapa wanita yang bernama Ami dengan memperkenalkan asisten yang sudah diceritakan sebelumnya, namun Ami mengaku sibuk, jadi tidak bisa membimbingnya. Jiang Bo memberitahu Xiao Yuan kalau Ami sudah merias artis selama 20 tahun dan sudah profesional, semua orang mematuhinya, jadi menyuruh untuk tidak melakukan sifat buruknya padanya, dan lagi jika nanti saat merias, menyuruhnya merias yang menurut orang lain bagus, bukan menurut dirinya sendiri. Kemudian ada seorang artis yang bernama Si meminta Ami untuk meriasnya dulu dan Ami menyuruhnya duduk dan memberi kode ke Jiang Bo. Jiang Bo menyuruh Xiao Yuan untuk menuruti kemauannya dan menyuruhnya pergi. Xiao Yuan langsung mengaku kalau dirinya periasnya dan membuat Si sedikit meragukannya. Ami langsung mendatangi Jiang Bo apa yang dilakukannya, karena tidak turun tangan dan menjadikan asisten sebagai alat. Jiang Bo merasa Ami butuh asisten dan menyuruh mempertimbangkannya pembahasannya kemarin, namun Ami mengaku tidak butuh relasi dan menyuruhnya berhenti merias. Ami memberitahu kalau Si itu sangat menyulitkan, jadi sulit diatasi orang biasa. Namun menurut Jiang Bo jika dia mengatasi klien paling sulit, berarti masalahnya akan beres. Si memberitahu jangan menipu dengan riasan biasa, karena ingin riasan yang mengagumkan orang seperti seorang dewi dan bertanya apa dirinya bisa, jika tidak, akan menggantinya dengan orang lain karena akan menghabiskan waktunya. Mendengar itu Xiao Yuan mengaku bisa. Melihat Xiao Yuan tersenyum, Si merasa tersinggung karena tahu apa yang dipikirkannya dan merasa dirinya diredahkan karena sering bertemu orang seperti dirinya. Si memanggil asistennya untuk menyuruh mengganti perias lain, dan saat Ami melihat Jiang Bo menyuruhnya menunggu. Xiao Yuan meyakinkannya kalau dirinya akan melakukan yang terbaik agar dirinya tampil cantik dan mengaku kalau tadi bukan menertawainya, karena hanya merasa penampilannya belum cukup mirip Dewi, namun mengaku tubuhnya bagus. Jadi asalkan sedikit mengubah busana lalu dipadankan dengan riasan yang sesuai, pasti lebih bagus dari ini, jadi menyuruh percaya padanya. Saat Si bertanya ingin meriasnya bagaimana, Xiao Yuan membuka ponselnya dan memperlihatkan padanya apa suka dengan ini. Melihat itu Si mengaku lumayan dan bertanya apa bisa meriasnya. Mendengar itu Xiao Yuan langsung meriasnya. Setelah selesai, Si terlihat senang karena suka dengan hasilnya dan mengaku sebelumnya memperlakukannya dengan buruk. Ami yang melihatnya merasa kalau gadis ini pandai melayani, pantas saja Jiang Bo berusaha mencari peluang untuknya. Dia juga suka mengambil keputusan sendiri saat bersama Jiang Bo. Mendengar itu Jiang Bo memberitahu kalau sifatnya memang begitu, namun menurutnya dia kurang cocok jadi perias di bidang produksi atau juga asisten. Ami menyuruh untuk merekomendasikan ke Nyonya Fan karena Xinghe seharusnya butuh talenta di bagian penata gaya ini. Kemudian ada wanita yang datang yang bernama Yu Ningchuan dan langsung menyapa mereka. Yu Ningchuan mendengar ada perias baru yang mempunyai banyak ide, jadi ingin menemuinya. Yu Ningchuan langsung menyapa Xiao Yuan dan tahu kalau dirinya adalah asisten Jiang Bo. Dia memberitahu kalau Jiang Bo sering mengungkitnya di depan orang lain kalau Xiao Yuan berbakat dan Jiang Bo sudah mundur dari Zhuangmeng, namun masih mencari peluang kerja untuknya. Kemudian dia memperkenalkan kalau dirinya adalah SPV bagian tata gaya majalah Xinghe dan ingin mengundangnya bergabung dengan timnya. Xinghe要找我，你不心动吗？
Xiao Yuan yang mendengar Xing He ingin merekrutnya langsung teringat kata-kata Qilian kalau bosnya bernama Fan Xiao. Xiao Yuan mengaku berterima kasih dan akan mempertimbangkannya. Yu Ningchuan mengaku biasanya orang baru akan langsung setuju dengan penawaran ini dan beranggapan penilaian terhadap dirinya terlalu tinggi. Mendengar itu Xiao Yuan beralasan kalau dirinya takut tidak layak dengan kesempatan ini. Kemudian Jiang Bo memanggilnya dan memberitahu Ami mengajaknya ke studionya dan menyuruh untuk memberikan nomor kontaknya. Jiang Bo merasa kalau Xing He tidak cocok untuknya karena itu majalah mode, dan juga dirinya mengaku kalau utangnya padanya sudah lunas, jadi menyuruh menjaga dirinya dengan baik. 为什么他也不希望我去星河呢？蒋博和范小小有关系吗？ Yu Ningchuan bertemu dengan wanita dan memberitahu kalau Xiao Yuan tidak tergiur dengan ini, jadi menyuruh untuk memakai cara lain. 要不 Acara gala mode sudah dimulai dan Qilian terlihat juga datang dengan terus melihat Fan Xiao. Ruixu juga datang dan menanyakan Xiao Yuan. Qilian memberitahu kalau dia sibuk di dalam, kemudian ada pria yang datang dengan memberikan sesuatu tentang hal yang disuruh padanya kalau properti Fan Xiao ada di sini. Saat Xi berjalan ke karpet merah dan menunjukkan aksinya, para fotografer langsung memotretnya. Namun saat Meng zoom dari dekat, fotografer menemukan masalah dalam riasannya. Ami langsung mendatangi Xiao Yuan dan memperlihatkan padanya apa yang dilakukannya. Xiao Yuan yang melihatnya menjelaskan kalau ini pakai bedak tabur berbahan mika. Ami yang merasa dirinya tahu kenapa masih menggunakannya. Xiao Yuan mengaku kalau ini bukan miliknya. Namun Ami menemukan bedak itu di sana dan menurut Xiao Yuan itu bukan alat riasnya. Kemudian Ami mendapat telepon dari seseorang dan memberitahu Xiao Yuan untuk bersiap-siap karena aktris sudah melihat komentar di internet dan meminta perias bertanggung jawab. Setelah Qilian melihat informasi itu, tiba-tiba Ruixu meneleponnya karena terjadi sesuatu yang sedang heboh di internet karena Xi ada masalah dengan riasannya dan kebetulan yang meriasnya adalah Xiao Yuan, jadi pihak penyelenggara sedang membawanya. Xiao Yuan langsung diinterogasi dan menurutnya, mereka tidak peduli Xiao Yuan adalah pegawai tetap atau bukan di studio Ami, namun kesalahan yang disebabkan oleh perilakunya akan ditanggung oleh mereka. Xiao Yuan bersumpah dirinya tidak pernah memakai bedak tabur yang bermasalah dan menyarankan untuk memeriksa CCTV di lokasi. Mendengar itu Xi yang sudah terlihat kecewa memarahinya karena dirinya yang merias wajahnya sekarang berpura-pura tidak tahu dan mengancam akan menyebut namanya di internet dan meminta orang-orang di industri memblokirnya. Xiao Yuan merasa tugas penyelenggara adalah mencari tahu kebenarannya, jadi Xiao Yuan merasa tidak melakukan ini dan tidak akan mengakuinya. Jiang Bo yang curiga langsung menemui Yu Ningchuan dan langsung menuduhnya melakukannya. Jiang Bo bertanya ini niat ibunya atau dirinya. Yu Ningchuan merasa kalau Jiang Bo sudah tahu sifat Fan Xiao, meskipun cara ini tercela, namun dirinya juga terpaksa karena Nyonya Fan yang memaksanya ke sini. Jiang Bo menyuruh tidak perlu menjelaskan padanya dan dirinya juga tidak akan mendapat permintaan maaf darinya. Qilian langsung menelepon ayahnya ingin meminta bantuannya. Ayahnya yang mendapat telepon dari Qilian terlihat senang karena sudah bertahun-tahun tidak meminta bantuannya. Qilian memberitahu ada artis yang bernama Xi dan ingat adalah putri Pasi dari grup Xi, jadi meminta untuk mengatakan pada Pasi tentang riasan wajah hari ini. Jika dia bisa membantu, dirinya sendiri akan mengunjunginya nanti untuk memberinya penjelasan. Jiang Bo yang masuk langsung memberitahu kalau dia asistennya, jadi akan bertanggung jawab, namun Emi merasa ini bukan masalahnya. Jiang Bo menyuruh untuk menyebutkan apapun permintaannya dengan meminta maaf atas dampak negatif yang dialami hari ini, jadi sebagai kompensasi, dirinya bisa memberinya 1 kali karpet merah, sampul majalah, dukungan komersial, peran drama baru, semuanya boleh. Mendengar itu Xi merasa nadanya sangat arogan dan bertanya siapa dirinya. Jiang Bo mengaku kalau ketua redaksi majalah Xing He, Fan Xiao adalah ibunya. Mendengar itu Xiao Yuan langsung terkejut. Xi tidak tahu kalau Nyonya Fan mempunyai anak dan membuat Jiang Bo meneleponnya untuk membuatnya percaya.
Jiang Bo memberitahu kalau Nona Si ada masalah dengan riasannya dan menyuruh dirinya bertanggung jawab karena membuat citranya hancur. Namun Jiang Bo merasa kalau ini bukan kesalahannya dan bingung bagaimana cara menyelesaikannya. Mendengar itu Fan Xiao Xiao menyuruhnya membawanya kemari. Kemudian Jiang Bo langsung mengajak Si Yi pergi. Asisten Si Yi juga memberitahu kalau baru saja ayahnya menelepon untuk tidak membesarkan masalah ini dan ingin bertemu dengannya, namun menyuruh menemui Nyonya Fan dulu. Jiang Bo langsung memberitahu Xiao Yuan kalau berutang jawaban padanya dengan bilang setengah jawaban Kilian benar. Jiang Bo mengaku memang ada maksud lain saat merekrut dirinya. Jiang Bo ingin tetap berada di sisinya untuk membuat kesepakatan dengan orang lain. Karena Jiang Bo tidak rela bakat dalam dirinya, Jiang Bo mengaku dirinya tidak akan menjadi perias lagi. Namun Jiang Bo menyuruh Xiao Yuan terus melakukannya dengan baik. Saat keluar Xiao Yuan bertemu dengan Kilian dan dia sudah mengetahui masalahnya kalau Si Yi merepotkannya. Xiao Yuan mengaku tidak melakukannya dan ingin mereka melihat CCTV. Namun mereka tidak membolehkannya dan membuat Kilian masuk ke ruangan CCTV. Kemudian Kilian mengajaknya masuk dan membuatnya bertanya bicara apa dengannya. Kilian memberitahu kalau teater ini didanai dan dibangun keluarga Qi. Kemudian penjaga CCTV menemukannya dan memperlihatkan padanya. Ternyata memang saat itu Si Yi bertemu dengan seorang wanita dan menambah riasan lagi ke wajahnya, dan saat Kilian menyuruh memperbesarnya, wanita itu bernama Mei Mei. Kilian menyuruh untuk menyerahkan sisanya padanya. Xiao Yuan ingin memberitahu Jiang Bo karena tidak ingin dia menggunakan koneksi keluarganya. Mendengar itu Kilian bertanya apa hubungannya dengan keluarga Jiang Bo. Xiao Yuan memberitahu kalau Jiang Bo adalah putra Fan Xiao Xiao dan membuat Kilian terkejut. Xiao Yuan mencari kopernya dan bertanya ke Emi. Dia memberitahu kalau orang-orang Nyonya Fan yang membawanya. Ami juga memberitahu kalau kantor pusat menghubunginya kalau mereka tidak bisa mempekerjakannya dan tidak tahu dirinya telah menyinggung siapa sampai kantor pusat tahu. Mendengar itu Xiao Yuan keluar. Xiao Yuan melihat Jiang Bo sedang ditampar Fan Xiao Xiao dan membuat Xiao Yuan yang melihatnya tiba-tiba pusing dan membuatnya pingsan. Kilian yang sudah di sana diberitahu kalau ada chip di lehernya, namun belum memastikan spesifiknya, jadi menyuruh menanyakannya ke dokter. Kilian langsung menelepon Pak Chen memberitahunya kalau juga menemukan chip di dalam tubuhnya yang juga sama persis seperti Huo Boyu yang saat itu menutup kasusnya, namun sebenarnya masih menyelidiki penyebab kematiannya. Pak Chen bertanya apa chip itu bisa dilepas. Kilian memberitahu menurut dokter chip itu sudah tumbuh bersama dengan sistem pusat dan chip ini akan mempengaruhi sistem saraf pusat. Jadi kalau memaksa melepasnya akan berdampak buruk. Mendengar itu Pak Chen menyuruh untuk menenangkan hatinya. Kilian memohon jangan sampai memberitahu Xiao Yuan tentang hal ini. Perawat di sana juga memberikan hasil foto untuk dirinya, namun tidak menemukan chip di dalam tubuhnya. Kilian masih bingung karena mereka sama-sama ikut dalam eksperimen sistem mercusuar, tapi kenapa hanya Xiao Yuan dan Huo Boyu yang tertanam chip di belakang kepala mereka dan apa yang tersembunyi di dalam game mamut. Sementara itu berita tentang Jiang Bo adalah anak dari Fan Xiao Xiao cepat menyebar di televisi. Fan Xiao Xiao yang kebetulan melihatnya terlihat kesal dan langsung menutup laptopnya. Kemudian dia memanggil asistennya untuk menyuruh mengadakan konferensi pers. Ruixu yang mengetahui Xiao Yuan masuk rumah sakit datang menjenguknya. Dia bercerita tentang Jiang Bo yang trending di Weibo mengenai dirinya keluar dari Akademi Kecantikan Zhuangmeng.
Ruixu juga memberitahu kalau ada seseorang yang memposting tangkapan layar tentang seseorang yang menjebaknya dan ternyata orang itu adalah bawahan Yu Ningchuan. Ruixu bertanya apa mempunyai dendam padanya. Tiba-tiba Yu Ningchuan datang menjenguknya dan membuat Ruixu melabraknya. Namun Xiao Yuan menyuruh Ruixu untuk memeriksa Qilian di luar. Yu Ningchuan meminta Xiao Yuan untuk menyuruh Qilian berhenti menyelidikinya. Yu Ningchuan heran Jiang Bo sampai membuka rahasia yang dia simpan selama bertahun-tahun demi membantu Xiao Yuan dan langsung menyalahkannya. Yu Ningchuan beranggapan Qilian tidak akan berhenti dan berniat untuk membunuh Jiang Bo. Mendengar itu Xiao Yuan menyuruhnya pergi. 你走吧，我不想跟你聊这些。我提前和范总摊牌，现在功亏，可就是因为你，他不得不连范总一直都在逼他放弃化妆。 Jiang Bo terlihat sedang melukis alis mata di dinding dan membuatnya teringat masa lalu dengan ibunya, di mana waktu kecil ayahnya sering bertengkar dengan ibunya, walaupun sudah mengadopsi dirinya, ayahnya tetap meninggalkan ibunya. Sejak saat itu Jiang Bo memberitahu ibunya akan selalu menemaninya. 你能帮妈妈吗？我过2天就被他们整死了，在这个世界上唯一的亲人。 Di saat Qilian datang menjenguknya, Xiao Yuan bertanya kepada Qilian apa dirinya yang mengungkap Jiang Bo dan beranggapan Qilian sedang menantang Fan Xiao. Kemudian Qilian memberikan foto masa kecil Jiang Bo dan memberitahunya kalau Jiang Bo adalah anak adopsi dan dia menerima kekerasan waktu umur 10 tahun sampai akhirnya dia mendapatkan rehabilitasi selama 4 tahun. 是我感觉他的精神状态还算。也是范小小的帮凶。我知道你在担心什么，错了，他没有利用。 Tiba-tiba Qilian mendapat telepon dari Profesor Lu. Dia memberitahu informasi terbaru tentang Nuo Ya dan langsung mengajaknya bertemu dengan seseorang. Profesor Lu mengenalkan seseorang yang dimana dia adalah seorang investor lama laboratorium Mingguang. Qilian diberitahu bahwa Nuo Ya telah meninggal 5 tahun yang lalu dan membuat Qilian terkejut. 半路遭遇车祸，人车俱毁啊，坠下了山崖。 Qilian menebak apakah nama Mandarin Nuo Ya adalah Su Jin yang, mendengar itu mantan investor merasa Qilian sudah mengetahuinya. 小呢被白人夫妇收养，的确有个中文名字，就叫徐金阳。 Qilian duduk terlihat sedih, dan saat Xiao Yuan melihatnya, dia langsung bertanya ada apa dengannya. Qilian bercerita kalau dirinya telah bertemu dengan seseorang yang mengenal Su Jin Yang, namun Qilian tidak menyangka orang yang dicarinya selama bertahun-tahun tidak bisa bertemu dengannya. Xiao Yuan yang penasaran langsung bertanya mengapa. Qilian memberitahu kalau dia sudah meninggal dan membuat Qilian tidak bisa menahan air matanya dan langsung menangis. Melihat itu Xiao Yuan menenangkannya. Qilian berencana ingin melakukan wawancara dengan Fan Xiao besok dan menyuruh Xiao Yuan untuk ikut dengannya. Menurut Qilian jika tebakannya benar, maka Jiang Bo juga akan ada di sana dan menyuruh mengatakan sesuatu padanya agar tidak mengkhawatirkannya. Pagi harinya mereka sudah berada di rumah Fan Xiao dan langsung masuk ke dalam. Fan Xiao yang melihat Xiao Yuan tersenyum dan langsung menyindir Qilian kalau membawa pacar saat pekerjaan tidak pantas. Mendengar itu Xiao Yuan mengaku ingin bertemu dengan Guru Jiang, karena masih ada masalah pekerjaan dan perlu mengatakannya secara langsung, namun Fan Xiao mengaku kalau dia tidak ada di sini. Xiao Yuan mengancam akan menelepon polisi karena dirinya tidak bisa menghubunginya selama 2 hari dan bertanya ke Qilian apa sudah menyalakan perekam suaranya. Mendengar itu Qilian mengeluarkannya dan memberitahu sudah menyala. Xiao Yuan meminta Nyonya Fan untuk menyuruhnya turun. Fan Xiao merasa Xiao Yuan suka tantangan dan mengaku kalau Jiang Bo memang ada di atas, tapi tidak bisa turun. Fan Xiao menyuruh Qilian mencatat dalam laporannya kalau Jiang Bo punya gangguan bipolar yang parah. Dirinya mengaku tidak ingin dia tinggal di rumah, tapi juga tidak menginginkannya masuk ke dalam masyarakat sepenuhnya. Fan Xiao juga tidak ingin orang yang tidak bersangkutan mengganggunya karena identitas Fan Xiao. Qilian mengaku menemukan hal lama yang disembunyikannya, yaitu Jiang Bo menusuk ayah angkatnya sampai meninggal ketika berumur 10 tahun.
dan kemudian dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Menurut Qilian, Fan Xiaoxiao juga sebenarnya ingin menusuknya, namun tidak ingin masuk penjara. Jadi berasumsi kalau anak berusia 10 tahun yang menderita penyakit mental ringan, mungkin menurutnya tidak ada kandidat lain yang lebih baik darinya. Mendengar itu, Fan Xiaoxiao langsung teringat kejadian saat dirinya membunuh suaminya. 小波，妈妈不是故意，我要说是我干的，听见没有？听见没有？听见了吗？听见了吗？ Qilian merasa itu sebabnya dirinya menyembunyikan kalau Jiangbo adalah puteranya dan mengaku ini hanya dugaannya saja, tapi setelah diumumkan ke publik, dirinya tidak akan bisa menghentikannya dan Qilian hanya ingin melihat Jiangbo. Merasa mereka tidak percaya, Fan Xiaoxiao menyuruh Xiao Yuan melihatnya sendiri di atas. 江小姐去见蒋博，小周，你。 Betapa terkejutnya Xiao Yuan saat melihat kondisi kamarnya yang berantakan dengan lukisan alis mata dan melihat Jiangbo hanya duduk di samping ranjangnya.